Setelah dari Imogiri, naik ke Panggang. Perjalanan dilanjutkan menuju Palihan Gunung Kidul dengan menggunakan dokar. Berhenti sejenak di sana, lalu berangkat ke Wonogiri. Jadi di Wonogiri itu dia juga berhenti di sana, bahkan dapat gempuran-gempuran dari pemerintah Belanda karena pemerintah Belanda juga punya intelijen. Dari Wonogiri, perjalanan dilanjutkan menuju daerah Jawa Timur. Perjalanan melalui Ponorogo dan Trenggalek, kemudian pada tanggal 24 Desember 1948 sampai di Kediri. Dari Kediri, rombongan menuju desa Sukarame. Karena dirasa tidak aman, perjalanan dilanjutkan menuju desa Karangnongko dan dilanjutkan menuju lereng Gunung Wilis. Perjalanan dilanjutkan pada tanggal 17 Januari 1949. Saat dalam perjalanan, terjadi penggeledahan yang dilakukan Belanda. Untuk menghindari kontra dengan pasukan Belanda, rombongan masuk hutan Sedayu dan kemudian menuju Sawahan. Selama dalam perjalanan gerilya, Jenderal Sudirman memakai nama samaran Bapak Gede Abdullah Lelono Putro atau Pak D. Dari nama samaran itu, beliau lebih luasa untuk mengundang kulir-kulir yang berkaitan dengan strategi perjuangan gerilya. Surat-surat yang dibuat oleh Pak Dirman itu sangat menentukan strategi perang gerilya dalam arti kaitannya nanti 1 Maret 49. Ketika pasukan Jenderal Besar Sudirman masih bergerilya, di Yogyakarta dilancarkan serangan umum yang dikenal dengan Serangan Umum 1 Maret pada tahun 1949. Dengan adanya serangan umum ini, menunjukkan pada dunia internasional bahwa Indonesia dan kekuatan militernya masih ada dan membuktikan kebohongan Belanda yang menyatakan Republik Indonesia dan TNI telah hancur. Hal ini pula yang menyebabkan terpojoknya Belanda dalam percaturan politik dunia hingga terjadi perjanjian Roem-Royen 7 Mei 1949. Sementara itu, pasukan gerilya yang dipimpin Panglima Besar Jenderal Sudirman masih melanjutkan perjalanan hingga menemukan tempat yang dirasa aman, yaitu Duku Sobo, Desa Pakis, Kecamatan Nawangan, Kabupaten Pacitan. Pasukan Jenderal Sudirman menetap cukup lama di tempat ini, mulai April hingga 7 Juli 1949. Sebagai markas komando, digunakan rumah milik Karso Sumito. Dari rumah sederhana inilah, Panglima Besar Jenderal Sudirman bersosialisasi dengan masyarakat setempat. Di desa Sobo inilah Pak Dirman betul-betul selalu bekerja sama dengan masyarakat pedesaan. Karena beliau mengatakan
pembicaraan, Pak Dirman selalu mengatakan nanti dulu. Saya tidak akan cepat-cepat menentukan langkah untuk masuk kota Jogja. Sebab Belanda itu sangat licik. Dan akhirnya pada bulan Juni itu penjemputan dilakukan oleh si Sultan Habib IX bersama stafnya. Waktu itu yang ada di Jogja untuk menjemput Pak Dirman di Piungan. Sampai di kota Jogja, Panglima Besar Jenderal Sudirman langsung menuju Gedung Agung untuk bertemu dengan Presiden Soekarno dan Wakil Presiden Muhammad Hatta. Satu hal yang cukup penting pertemuan Bangsa Sudirman kembali ke Jogja dan menemui Bung Karno. Satu statement beliau yang waktu itu jarang terungkap. Beliau selalu mengatakan, kita mulai hari ini tidak boleh dijajah lagi oleh bangsa lain. Jadi kita harus 100% merdeka dan